بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalaupun engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Berbicara masalah hati, tentu hati adalah bagian paling sensitif dalam tubuh kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga hati ini, merawatnya. Kenapa? Karena nantinya di saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita bawa, bukan pula anak-anak yang kita banggakan, akan tetapi kita akan kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari nanti, hari kiamat, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki dan juga anak-anak, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang membawa hati yang salim, yang bersih. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan atau menciptakan manusia, dari awal hatinya bersih, hati yang salim, hati yang suci. Nah, kalau hati ini kita tidak merawatnya, kita tidak menjaganya, maka akan terkotori dengan lumuran-lumuran dosa, lumuran kemaksiatan, lumuran kesyirikan. Nah, kalau kita tidak merawatnya dan menjaganya, maka nanti di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali kepada dengan hati yang kotoran dan berlumuran noda dan dosa. Ibaratnya kalau kita punya rumah dan rumah ini kita tempati, di saat kita tidak merawatnya, menjaganya, maka otomatis rumah itu akan kotor, mungkin juga akan rusak, mungkin juga banyak penyakitnya, mengundang penyakitnya, sehingga penghuninya pun kita tidak akan pernah betah di situ. Nah, hati ini juga harus kita jaga, harus merawatnya, seperti kita merawat rumah kita. Dan hati kita juga harus merawatnya seperti kita merawat diri kita sendiri. Bayangkan, di saat seorang cinta kepada dirinya, fisiknya maksudnya, maka dia akan merawatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Merawat rambutnya, bagaimana agar tampilannya tetap
kalau perempuan cantik, kalau laki-laki tetap tampan, merawat wajahnya, mungkin sampai istilah sekarang kalau ibu-ibu tuh facial, merawat wajahnya, merawat alisnya, kemudian menghias hidungnya, merawat bibirnya, semuanya dirawat agar tetap kelihatan indah dipandang mata oleh semua insan manusia. Tapi ingat, di sana ada bagian tubuh kita yang harus kita rawat, yaitu hati kita ini. Hati kita ini. Makanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang bernama Kumail bin Ziyad. Amirul Mukminin berkata kepada Kumail bin Ziyad, beliau mengatakan, "Ya Kumail bin Ziyad, khairul qulubi aw'aha." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Iyad ini, dia mengatakan, "Wahai Iyad, sesungguhnya hati yang paling baik itu adalah hati yang banyak menampung kebaikan." Hati yang paling baik itu adalah hati yang paling banyak menampung kebaikan. Semakin dia banyak menampung kebaikan, maka semakin baik hatinya. Begini logikanya. Saya ulang kembali. Di saat kita punya botol kosong yang tanggung itu, yang 600 ml, kalau ketika tidak ada isinya, mungkin tidak ada harganya. Apalagi itu botol bekas mungkin. Di saat kita mengisi air bersih, air mineral, harganya 3.000, 3.500. Di saat kita mengisinya dengan minyak tanah, maka tentunya harganya akan naik menjadi 5.000 atau 10.000. Di saat kita mengisinya dengan minyak goreng, mungkin naik lagi menjadi 10.000. Di saat kita mengisinya dengan madu asli misalnya, asli Sumbawa misalnya, mungkin sudah pasti nilainya akan bertambah menjadi 100 atau 200 ataupun yang lain. Intinya, tempat ini akan berharga sesuai dengan isinya. Nah, begitu juga hati kita ini, kalau kita biarkan kosong, maka tidak ada artinya. Tapi kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka itulah hati yang paling baik. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail bin Iyad, Ziyad, khairul qulubi aw'aha. Jadi sebaik-baik hati itu adalah ketika dia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, seorang mukmin ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa kosong hatinya. Hatinya apa? Diisi dengan zikir kepada Allah, hatinya diisi dengan beriman kepada Allah, hatinya. Makanya untuk menenangkan fisik kita dan pikiran kita ini, jangan sampai kosong hati kita. Jangan sampai kosong hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati ini? Berarti hatinya dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang stres bahkan sampai bunuh diri? Padahal uangnya banyak, padahal jabatannya tinggi. Namun kenapa dia stres? Itu artinya bahwasanya hatinya tidak diisi dengan kebaikan. Hatinya diisi dengan lumuran noda dan dosa. Sehingga kemanapun dia pergi, walaupun dia berwisata kemana saja, kalau hatinya tidak diisi dengan kebaikan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Namun orang yang hanya di rumah saja atau tidak pernah wisata, namun ketika hatinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan karena kurang wisata, tapi kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan perkataan Ali bin Abi Thalib tadi itu kepada Kumail bin Ziyad, kata beliau, "An-nasu salatu aqsam." Manusia itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, fa'aliman rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najat. Yang ketiga, hamajun ri'a atba'u kulli na'ikhin yamiluna ma'a kulli rih. Kata Ali radhiyallahu anhu, manusia itu ada 3 macam, tergantung apa isi hatinya.
Manusia itu ada 3 macam tergantung apa isi hatinya. Yang pertama alimun rabbani, yaitu orang yang berilmu. Seorang alim yang berilmu. Dikatakan rabbani karena dia mendapat petunjuk, tuntunan dari firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatinya itu diisi dengan ilmu-ilmu, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi orang yang alim rabbani, seorang ulama. Nah, tentu tidak mungkin orang itu menjadi alim kalau hatinya kosong. Tidak mungkin juga orang itu dikatakan alim rabbani kalau hatinya diisi dengan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Al-Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nurun. Ilmu itulah cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi tidak akan mungkin seorang itu pelaku maksiat akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Itu berlawanan. Ibaratnya minyak dengan air, tidak akan pernah bertemu. Walaupun dicampur tidak akan pernah bertemu. Kenapa? Ini cahaya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ini adalah maksiat. Cahayanya bukan cahaya, lumuran-lumuran dosa. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najat. Yaitu orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan. Kalau ibaratnya, kalau ulama ini sudah sampai ke tempat tujuan, nah orang yang mencari ilmu dia sedang berada di jalan, sedang berada di kendaraan, mencari keselamatan. Nah orang yang ingin sampai ke tempat tujuan, ketika dia dalam masih kendaraan, kalau dia ingin selamat maka dia harus mentaati rambu-rambu yang ada. Ketika dia jalan dari rumahnya misalnya, ingin mencari tempat tujuannya, yaitu tempat keselamatan, yang mana para ulama sudah ada di sana. Ketika dia menelusuri jalan tersebut, harus mentaati rambu-rambu yang ada. Nah, ketika dia tidak mentaatinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Nah, pencari ilmu ini, atau talibul ilmi ini, ketika dia mencari keselamatan, maka dia mencarinya dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara apa? Mentaati rambu-rambu yang ada sampai dia nanti bertemu dengan keselamatan yang Allah janjikan kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Hamajun ri'aun atba'u kulli na'iqin yamilun ma'a kulli rih. Apa itu artinya? Yaitu orang-orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Mereka condong sesuai dengan arah angin, karena kemanapun diarahkan. Tidak menerangi diri mereka sendiri dengan cahaya, dia tidak pula berpegang teguh dengan pegangan yang kuat. Nah orang ini orang yang hatinya kosong. Orang ini adalah orang yang hatinya kosong. Kenapa dia kosong? Karena dia tidak punya pendirian. Sehingga ketika dia tidak punya pendirian, maka siapapun yang berteriak dia akan ikut-ikutan. Yang sana teriak, ayo begini, dia ikut-ikutan. Yang sana teriak, ayo begitu, dia ikut-ikutan. Akhirnya dia terombang-ambing dengan tanpa pendirian. Kenapa dia demikian? Karena hatinya tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dia tidak punya pendirian, dia tidak punya cahaya, dia tidak punya pegangan. Kemana yang harus dia ikuti? Kesana oke, kesana oke. Kata orang, di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Itu kayak orang pramuka itu. Ya harus begitu kata dia. Tapi dia tidak punya pondasi. Ibaratnya apa? Ibaratnya buih di lautan. Banyak, kelihatan, tapi tanpa ada kualitas. Tanpa ada kualitasnya. Kemana harus berhembus, dia ikut. Kemana angin berhembus, dia ikut-ikutan. Dan juga, kalaupun kita kumpulkan semua buih yang di lautan, itu tidak ada artinya. Kenapa akan hilang dengan bergulirnya waktu dan zaman? Dan kalaupun kita menjualnya, sudah pasti tidak akan pernah bisa membelinya. Kenapa? Enggak ada artinya. Nah, sama juga seorang mukmin atau seorang
yang ketika hatinya kosong maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi yang saya katakan tadi, ada botol yang kosong, maka orang pun akan membuangnya. Kenapa? Karena kosong. Ketika diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka tentu akan menjadi orang yang paling baik, tergantung apa isinya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya pribadi, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari para pemirsa. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah Ustaz atas kesempatan pertanyaannya, dan alhamdulillah ada pertanyaan titipan Ustaz dari mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Masya Allah. Nah, di mana dia memiliki sebuah dilema yang dimana dia dalam kondisi mengerjakan skripsi, tapi dia juga diberikan amanah sama dosennya untuk diminta tolong sebagai asdos untuk mengajar. Nah, dia sudah enjoy selama 3 bulan mengerjakan tugas apa yang diberikan sama dosennya, tetapi tiba suatu masa pada titik ini dia merasa bertengkar dengan dirinya sendiri karena dia merasa tidak mampu memanage waktunya. Nah, di satu sisi dia memikirkan skripsinya, di satu sisi dia memikirkan tanggung jawab, ada rasa tidak enak dengan dosennya. Ya, sementara bahasa dosennya itu kan meminta tolong. Nah, di satu sisi dia memang ingin mengukur kekuatan dirinya, tapi setelah dia berjalan, nah dia merasa bahwa ada apa dengan diri saya, kok saya merasa tidak mampu. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan seperti itu? Apakah saya harus fokus ke skripsi, tetapi di sisi lain saya sudah kandung bahasanya minta tolong gitu, seperti itu. Yang mana yang harus diprioritaskan? Tentunya kalau sebagai mahasiswa menurut saya tentu harus skripsinya, tetapi ini berhubungan dengan apa yang berkecamuk di hatinya. Nah, itu. Ya. Jadi ini merupakan curhatan seorang mahasiswa yang mana dia hanya punya 2 tugas saja. Yang pertama, dia menjadi asisten dosen untuk mengajar. Yang berikutnya yaitu sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Itu hanya 2 aktivitas saja. Itu saya rasa bukan hal yang rumit dan sulit untuk dilaksanakan. Kalaupun bisa dilaksanakan, kedua-duanya juga bagus. Sebab pengalaman dari orang-orang yang super sibuk, itulah Nabi kita Muhammad SAW misalnya. Beliau menjadi kepala rumah tangga yang punya istri 9 pada saat itu, yang masih hidup tentunya. Yang meninggal sudah total jumlahnya 11, tapi yang masih hidup saat itu ada 9. Kalau kita memikirkan dengan apa yang kita katakan tadi, bagaimana cara mengatur waktu dengan istri yang 9 tersebut. Tapi perlu kita ketahui bahwa beliau tidak hanya sebagai seorang suami saja. Beliau sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai kepala negara yang harus mengurusi rakyat-rakyatnya. Dan rakyatnya cuma satu, ada mahasiswanya, ada dosennya, ada semuanya, beliau yang menangani. Dan beliau juga berperang melawan orang musyrikin pada saat itu. Bayangkan kepala rumah tangga, panglima perang, kemudian juga sebagai kepala rumah tangga, belum lagi beliau mengurusi yang lainnya. Artinya akan banyak kesibukan yang beliau hadapi, tapi beliau menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita ini, kita baru punya kesibukan 2 atau 3 sudah mengeluh, mengatakan saya tidak mampu, mengatakan atau yang lainnya. Ingat di sana ada orang yang super sibuk daripada kita. Ya, ngajar juga, kerja juga, kemudian juga banyak hal sebenarnya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Intinya bagaimana cara kita memanage waktu kita. Dan itu kembali kepada hati kita tadi itu. Hati kita kalau sudah memikirkan yang berat, maka yang satu pun, jangankan 2, satu pun kita tidak mungkin bisa melaksanakan. Di sana ada mahasiswa, nggak punya kerjaan lain, tapi sampai sekarang skripsi belum selesai. Padahal cuma 1. Tinggal nyusun saja kan. Bahkan banyak orang yang membantu dia, mendukung dia, mendorong dia. Nggak ada yang
Tapi kenapa? Karena dorongan dari dirinya yang tidak ada. Kenapa? Hatinya yang merasa berat sehingga yang ringan pun menjadi berat karena hatinya. Oleh karena itu kepada mahasiswa yang bertanya tadi itu, mari perbaiki niat kita. Isi hati kita ini. Ingat kalau wadah itu yang isinya 5 liter. Kalau kita isi 5 liter full sudah. Tapi kalau hati kita ini semakin banyak kita isi kebaikan, maka dia tetap menampung. Tetap akan menampung. Itulah kelebihan hati kita ini. Maka kata tadi Ali radhiyallahu anhu katakan, hal qulub wa'aha. Sebaik-baik hati orang-orang yang mampu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, wahai mahasiswa yang tadi bertanya tadi, yaitu isilah hatimu dengan kebaikan-kebaikan dan manajelah waktumu itu, dan jangan lupa jangan kamu hanya berpatokan dengan kelebihan-kelebihanmu. Saya bisa tidak. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kemampuanmu itu, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Tapi kalau kamu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Subhanallah. Indah sekali Islam ini. Intinya bertakwa. Isilah hati ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua jawabannya. Ij'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar misalnya yang hadapi, apalagi cuma dua. Cuma apa namanya? Cuma dua, dosen sama skripsi. Belum dosen. Di sana ada dosen yang ngajar juga, yang juga nyusun juga. Itu yang S1, yang mau S2, S3 misalnya, dia punya kewajiban mengajar, juga kewajiban sedang skripsi. Atau yang S3 misalnya, mau ngambil S3, dia punya kewajiban mengajar dan juga sambil nyusun juga disertasinya, tapi tetap lancar. Nah, Anda baru S1. Ya kan? Baru S1, belum lagi nanti punya istri, belum nanti punya anak, belum lagi punya pekerjaan tetap. Baru hanya sebagai mahasiswa S1. Dan saya rasa skripsi itu kan paling berapa lembar? Belum disertasi, belum lagi tesisnya yang juga yang lembarannya lagi banyak lagi. Jadi intinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dengan bertakwa kepadanya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.